Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang rasio solvabilitas atau leverage ratio. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya, Slamet Riyadi. Yang kedua ada Tessa Nurul Falah. Dan yang ketiga ada Wulan Maulani. Nah, pertama-tama saya akan memberitahukan bahwa ada beberapa hal penting yang akan kelompok kami jelaskan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan dan manfaat, yang ketiga ada jenis-jenis, dan yang terakhir ada hasil perhitungan. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Masuk ke dalam materi pengertian rasio solvabilitas atau leverage ratio, yang merupakan alat ukur atau pengukuran sejauh mana aktiva suatu perusahaan dibiayai oleh hutang. Nah, yang harus kita garis bawahi di sini adalah perbandingan antara aktiva suatu perusahaan dengan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut, yaitu beban hutang. Nah, masuk ke dalam materi tentang manfaat dan tujuan. Solvabilitas rasio atau leverage ratio ini digunakan oleh suatu perusahaan. Ada beberapa manfaat dan tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya, yaitu kreditor. Nah, yang kedua adalah menilai sejauh mana suatu perusahaan bisa memenuhi kewajiban tetapnya, yaitu hutang. Yang ketiga adalah menilai keseimbangan aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Nah, yang keempat yaitu menilai atau mengetahui sejauh mana dan sebesar apa aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Semakin sulit bagi perusahaan. Dan sisanya yaitu sebesar Rp52 disediakan oleh pemegang saham. Perhitungan yang kedua yaitu debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Dengan kata lain,
ada 2.250 dan untuk tahun 2006 ada 2.100. Kita masukkan ke dalam rumus. Untuk tahun 2005 di rumus equity ratio untuk total utangnya 2.090 rasionya sama dengan total utangnya yaitu 1.900 dibagi ekuitasnya 2.100, didapatkan hasil 1.300 dan untuk tahun 2006 itu sebesar 1.150 dan untuk total equity-nya untuk 2005 ada 2.250 dan untuk tahun 2006 ada 2.100. Kita masukkan ke dalam dan biaya
saya akan menjelaskan yaitu tentang hasil pengukuran. Dan di sini ada jenis yang sudah dijelaskan. Jenis rasio yaitu ada 5. Yang pertama debt to asset ratio yang hasilnya yang ketiga ada long term debt to equity ratio yang tahun 2005 hasilnya 58%, tahun 2006 55%, dan dengan standar industri 10 kali. Yang keempat times interest earned 10 kali yang tahun 2005, dan tahun 2006 7,6 kali dengan standar industri 10 kali. Yang kelima ada fixed share coverage yang tahun 2005 8,5 dan tahun 2006 12 kali dengan standar industri 10 kali. Nah, yang pertama debt to asset ratio tahun 2005 kan sebanyak 45%. Artinya dari aktiva perusahaan didanai uang modal atau pinjaman, uang didanai utang atau pinjaman sebesar 49%, dan ini juga berarti sebanyak 51% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Kemudian tahun 2006 sebanyak 48% dari aktiva perusahaan didanai utang atau modal pinjaman, dan sebanyak 52% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Dibandingkan dengan standar rata-rata industri, tadi sudah dijelaskan 35%, kondisi untuk tahun 2005 dan 2006 ini kurang baik. Artinya perusahaan dibiayai dengan utang melebihi rata-rata industri. Nah, jadi kurang baik. Yang selanjutnya ada debt to equity ratio, menunjukkan bahwa kreditur menyediakan 91,00 rupiah pada tahun 2005, dan untuk setiap 100,00 rupiah yang disediakan pemegang saham, perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Demikian pula untuk tahun 2006 tidak jauh berbeda dengan tahun 2005, yaitu sebesar 90,4%, mendekati 90%. Nah, jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity rasio ini sebesar 80%, perusahaan masih dianggap kurang baik. Karena apa? Karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2006 dinilai kurang baik dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2005. Yang selanjutnya ada time interest earned pada tahun 2005 adalah 10 kali. Nah, atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 10 kali laba sebelum bunga dan pajak. Nah, kemudian untuk tahun 2006 time interest earned adalah 7,6 kali, atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 7,6 kali sebelum bunga dan pajak. Apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali rasio untuk tahun 2005 baik, akan tetapi untuk tahun 2006 dinilai kurang baik. Karena apa? Karena masih di bawah rata-rata industri 10 kali. Nah, hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman di kemudian hari. Nah, seperti itu, hasil seperti itu kurang baik. Yang selanjutnya, seandainya rata-rata industri untuk fixed share of coverage adalah 10 kali, untuk tahun 2005 hanya 8,5 kali, dan ini dinilai kurang baik juga karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman baru. Sementara itu, tahun 2006 dengan rasio 12 kali dianggap cukup baik. Karena apa? Karena berada di atas rata-rata industri, sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Nah, seperti itu penjelasan hasil perhitungan dari 5 jenis rasio ini. Jadi kalau di atas jumlahnya, di atas standar industri, berarti perusahaan itu baik, mereka mampu membayar pinjaman. Tetapi kalau perusahaan tersebut hasilnya berada di bawah industri, standar industri, nah dinyatakan perusahaan itu kurang baik.